Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di kuliah komunikasi dan promosi kesehatan. Judul komunikasi. Video ini merupakan video pembelajaran bagi program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Apa itu komunikasi? Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal kata, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya, melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Jenis komunikasi ada intrapersonal, ada interpersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi yang mengacu pada komunikasi dalam diri seseorang. Ini adalah proses merasakan, memikirkan, mengevaluasi, dan menafsirkan peristiwa dalam pikiran seseorang. Komunikasi intrapersonal terjadi ketika seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kemudian komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi ketika dua individu terlibat dalam proses komunikasi. Dalam arti yang lebih luas, komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional antara dua orang yang berada di tempat yang sama. Nah, ini contoh gambar. Kalau komunikasi intrapersonal itu berpikir sendiri. Kalau kita lakukan di lingkungan itu sering terjadi, yaitu ngomong sendiri, artinya memiliki pendapat sendiri, merasakan di dalam hati, ada komunikasi. Kemudian ini yang interpersonal, ada hubungan dua arah, jadi berbicara, memiliki lawan. Kemampuan kita dalam berkomunikasi itu dapat meningkatkan daripada motivasi. Kemudian kita mampu memberikan orang yang kita motivasi prestasi yang dapat dinilai, sehingga dapat meningkatkan prestasinya. Inilah pentingnya kita memahami atau tepat dalam menyampaikan cara berkomunikasi. Jadi untuk mencapai motivasi tadi, itu ada komunikasi efektif. Komunikasi yang dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Artinya kemampuan mengkomunikasikan ide-ide sehingga mampu diterima oleh penerima pesan. Apa yang kita pesankan? What you mean? Apa yang kita pikirkan? Apa pesannya? Kemudian apa yang kita terima, yang mereka terima. Kalau mereka mampu menerima apa yang menjadi pesan kita, berarti komunikasi itu sudah efektif. Jadi komponen-komponen komunikasi, ada komunikator yang memberikan pesan, ada media yang digunakan melalui apa media tersebut, verbal atau non-verbal, kemudian ada penerima pesan, komunikan, kemudian penerima pesan ini, komunikan ini memiliki respon, memberikan umpan balik, sehingga komunikasi itu dapat berjalan. Nah, konsep dasar komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Jadi seperti itu. Ada komunikasi kelompok.
atau organisasi dan publik. Nah, menurut Goldhaber tahun 1986, komunikasi organisasi adalah suatu proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Jenis-jenis komunikasi organisasi. Ada komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya mengubah suatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul, kemudian dilakukan pengubahan visi. Ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat setiap anggota melalui diskusi. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian ada jenis komunikasi eksternal. Komunikasi organisasi eksternal ini berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak di luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal ini biasanya digunakan jika organisasi tersebut ingin mencari sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Kemudian ada manfaat komunikasi organisasi. Manfaat komunikasi organisasi adalah yang pertama, mengetahui teori komunikasi organisasi. Yang kedua, memahami mengenai komunikasi organisasi dapat memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, untuk mengetahui teori komunikasi organisasi dapat membuat seorang individu menyesuaikan diri. Yang terakhir adalah mengetahui tugas seseorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Pemahaman mengenai teori komunikasi organisasi dapat membuat kita sebagai sadar akan tugas-tugas sebagai seorang pemimpin maupun anggota dalam sebuah organisasi. Hambatan-hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan fisik. Ini pasti ada ya, biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator atau komunikan ya, contohnya gangguan sinyal. Kemudian hambatan semantik. Ini hambatan semantik terjadi besar kemungkinan karena ada perbedaan persepsi atau pandangan dan pemikiran yang berbeda. Kemudian hambatan secara psikologis. Dalam komunikasi efektif, bentuk hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, pandangan, dan sebagainya. Nah, ini 3 hambatan yang utama. Akan tetapi ada beberapa lagi hambatan-hambatan yang lain. Ini menjadi tugas daripada mahasiswa untuk menentukan faktor lain yang menjadi menghambat daripada komunikasi efektif selain yang ketiga tadi. Demikian saja kuliah promosi kesehatan kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.